Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Baik pemirsa, kembali di Bendera TVRI Bengkulu Senin 19 Juni 2023 dengan tema kita yaitu waspada demam berdarah di musim pancaroba. Kita ngobrol kembali bersama dengan narasumber kita, ada dua orang, ada Dr. Lesti dan juga ada Bapak Ujang Mulkati selaku warga dan juga tenaga kesehatan ya. Kita kembali ke Dr. Lesti kembali nih. Nah, dokter, kalau misalnya orang tersebut dikatakan ataupun juga divonis lah istilahnya untuk demam berdarah, apakah ada pemeriksaan tertentu yang harus dilakukan sebelum mereka divonis tersebut, dok? Iya, jadi sebenarnya kalau yang paling ringan ini, misalnya di puskesmas atau di tempat praktek, dokternya misalnya memeriksa atau tenaga kesehatan memeriksa, kita bisa memeriksa namanya tourniquet. Jadi kita tahan di posisi antara, pokoknya kita tahan pada posisi, saya tidak usah menjelaskan rinci ya. Kemudian sekitar 10 menit nanti kita lihat apakah ada nanti tadi bintik merah muncul. Merah muncul pada tempat itu awal kita ya itu bisa kita lakukan seperti itu. Kemudian kalau ada, kita biasanya langsung untuk ke pelayanan tingkat lanjutan atau ke laboratorium. Itu bintiknya itu jelas atau buram atau seperti apa? Jelas. Kalau buram belum dikatakan demam berdarah. Ya, ada hitungannya juga. Oh, ada hitungannya juga. Ya, lebih dari 20 seperti itu. Oke. Nah. Kemudian nanti yang lebih lanjut biasanya kalau memang demam mengarah dan ini biasanya dokter akan langsung merujuk untuk pemeriksaan darah yang lain. Oh, pemeriksaan lanjutan ya. Oke, baik. Nah, kita tahu bahwa kalau untuk yang namanya demam berdarah itu trombositnya turun ya kan. Nah, untuk menaikkan trombosit itu apa? Mungkin Pak Ujang juga pengen tahu ya kan, Pak? Iya. Makanan apa yang mungkin bisa menaikkan trombosit ini sendiri? Orang bilang jambu biji merah atau orang ya kan, atau apa mungkin yang mungkin bisa teredukasi masyarakat di rumah dan juga Pak Ujang sendiri mungkin bisa dijelaskan. Iya, jadi seperti ini sebenarnya kalau dari misalnya dari penelitian seperti itu ya, tidak ada yang mengatakan, tidak ada penelitian mengatakan minum jus jambu merah terus meningkatkan, itu tidak ada sebenarnya ya. Itu kan meningkatkan daya tahan tubuh ya pada saat itu. Tapi juga harus dilihat pada saat itu kan kondisi pasien juga diberikan makanan yang mual, jus jambu yang asam seperti itu. Iya. Jadi biasanya kita menyarankan ya tadi minum yang banyak, kemudian dapat cairan dari infus seperti itu. Ya. Gitu. Tapi kalau di lapangan ya Bu ya, orang banyak minum jambu merah, terus trombositnya tuh naik loh. Itu seperti apa? Sebenarnya bukan itu, pada saat itu mungkin memang sudah waktunya meningkat. Oh gitu. Dan juga didukung dengan penguatan-penguatan lainnya juga. Iya betul. Ya, banyaknya ya tidak menutup kemungkinan. Ya, berarti kan dengan masuknya jus itu kan cairan kan memang banyak masuknya Mas gitu. Iya maksudnya iya vitamin nutrisi kan. Ya, pengalaman kita juga dok. Iya. Pernah anak masuk rumah sakit trombositnya rendah. Memang betul ada yang nyarankan jus. Tapi jusnya harus alami ya, jus sendiri ya, gitu. Udah dibawain. Ada juga sari kurma. Alhamdulillah sudah konsumsi itu, pas dicek dokter lagi trombositnya udah normal. Ya, saya tidak bisa mengatakan tidak juga karena kalau base-nya kami dari medis itu harus ada sebuah penelitian. Oke, betul. Seperti itu. Tapi kalau untuk yang namanya kita ikhtiar ya tidak masalah. Mungkin karena kata dokternya kan harus banyak cairan ya. Jus itu kan banyak cairan juga. Ya benar jadi logikanya ya Pak ya. Seperti itu. Dan sari yang jelas ya sari-sari makanan tadi ya, yang gizi-gizi tadi yang masuk. Betul. Jadi meningkatkan imunitasnya. Meningkatkan imunitas dan juga trombositnya ya. Oke. Nah, sebelum kita ke jeda iklan ada pertanyaan lagi nih. Apakah kalau untuk orang DBD yang pernah terkena DBD itu akan bisa terkena kembali, Bu? Iya. Bisa. Kenapa itu? Karena memang virusnya itu ada tipenya 4 seperti itu. Apa saja bisa dijelaskan? Tipe virusnya secara rincinya tidak bisa saya jelaskan. Ada 4 saja.
Jadi nanti kalau misalnya sudah tipe 1, kemungkinan tipe 2 bisa terkena. Oh Seperti gitu. itu. Jadi tidak ada kekebalan tubuh, misalnya orang yang Kalau dia terkena dengan virus yang sama, ya itu bisa. Tapi kalau virus yang beda jenisnya, ya. Oh gitu. Iya. Jadi kan sekira saya gitu kan Bu, kalau sebenarnya kita terkena demam berdarah terus ada kekebalan tubuh yang ya, disimpan gitu kan, terus kita nggak bakal lagi kena demam berdarah. Tidak. Oh tidak. Iya. Oke. Kemudian kita akan terkena lagi itu ada. Pasti, ya. Iya. Walaupun dengan virus yang sama juga ya bisa. Oke baik. Nah kita ke Pak Ujang Mulkati nih selaku warga ya kan. Nah untuk tahu nggak sih Pak, untuk penanganan pertama mungkin ada orang yang terkena demam berdarah, apa yang harus Bapak lakukan selaku warga yang mungkin pernah atau keluarganya kena dengan demam berdarah sendiri. Mungkin kalau belum tahu apa itu, apa yang terlintas di pikiran Bapak kalau ada keluarga yang terkena demam berdarah, apa yang Bapak lakukan? Iya, kalau tindakan pertama sebenarnya kita langsung ke cek. Kalau sekarang BPJS kan ada Palkes pertama kan, otomatis kita ke sana. Kalau langsung ke kadang kan unit gawat darurat, tapi kita kan belum tahu itu apakah dia DBD. Yang jelas kalau memang ciri-cirinya udah demam tinggi segala macam. Kalau kami biasanya di rumah stok juga paracetamol gitu kan, kalau panas. Tapi kalau udah dikasih itu nggak juga turun, pasti kami ke dokter. Oke, baik. Ya gitu. Kalau memastikan dia demam berdarah, kita belum tahu. Masalahnya biasanya yang ponis itu dokter itu yang tahunya. Tapi gitu. ciri-ciri awalnya, ciri-ciri apa yang tadi dibilang sama dokter itu udah tahu sebelumnya atau baru tahu sekarang? Kalau tahu ya sudah lama sih tahu ciri-cirinya ibaratnya. Tapi kalau saya belum pernah lihat sampai binti-binti itu. Belum pernah saya. Ibaratnya kalau dia demam tinggi, mual, muntah, sendi-sendi sakit, mulutnya terasa pahit, apapun yang dimakan keluar itu sering. Itu nggak kemana-mana, keluarga saya sendiri, anak sendiri. Gitu. Baik, luar biasa. Nanti kita bakal kembali lagi pemirsa. Kita bakal jeda iklan kembali, tetap bersama kami di TVRI Bengkulu.